Assalamualaikum Bu Mugi. Waalaikumsalam Bu Arifah. Selamat bertemu Ibu. Senang sekali nih, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Apa kabar Ibu Mugi? Alhamdulillah baik Bu Arifah. Kita sama-sama sehat ya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang keterampilan coaching yang mau Anda lakukan. Bu Mugi akan melakukan kegiatan coaching dengan kita Bu Umi ya. Saya sangat mendukung kegiatan tersebut ya. Bagaimana saya dapat membantu panjenengan Bu? Iya Bu Arifah, gini Bu, saya masih butuh dukungan atau masukan-masukan terkait bagaimana saya bisa menghadirkan penuh dalam mengcoaching dalam kehadiran presence, dan juga bagaimana saya itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu saya masih sangat kesulitan. Itu latihan terus menerus. Betul, itu betul sekali. Meningkatkan keterampilan kita memang butuh pelatihan ya. Iya. Baik ini saya akan mendukung penuh panjenengan dalam kegiatan ini. Terus bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada kegiatan tersebut? Ya, saya ingin fokus diamati, diobservasi bagaimana saya bisa menghadirkan kehadiran penuh gitu ya dalam coaching, kemudian juga dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, mungkin nanti akan saya catat ya, ini akan jadi catatan saya. Bagaimana menurut Bu Mugi, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Mugi dalam hal tersebut? Nah itu Bu, saya kadang masih kurang dalam menggali ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot, sehingga kurang menggali coach itu untuk menyampaikan segala permasalahannya, segala tantangan-tantangannya maupun kemampuan-kemampuannya dalam mencari solusi. Itu saya masih butuh sekali dukungan dalam hal itu, karena saya tahu yang namanya kehadiran penuh dan juga pertanyaan yang berbobot itu bisa membantu dalam mencari solusi, menemukan solusi, membantu coach dalam menemukan solusi. Iya, saya paham Bu. Pastinya mungkin ini akan berlatih ya untuk menghadapi tersebut. Apa harapan Bu Mugi dalam kegiatan nanti yang akan kita lakukan? Harapan saya mudah-mudahan nanti Ibu bisa memberikan observasi, bisa mengobservasi saya dan memberikan umpan balik sehingga saya bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk menjadi coach yang lebih baik. Ya, kita laksanakan ya Bu ya. Oke, siap. Nanti saya tunggu Oke, terima kasih Bu Arifah. Waktunya sebentar. Oh siap Umi, dengan senang hati. Gimana? Saya ingin curhat sama Bu Mugi. Saya sedang memiliki sedikit masalah Bu. Oh iya. Kalau boleh tahu apa masalahnya? Masalah saya itu kurang memiliki rasa percaya diri Bu. Jadi itu sering terkendala, menjadi hambatan hidup saya Bu. Umi mengatakan Umi punya masalah kurang percaya diri. Yang dimaksud kurang percaya diri seperti apa contohnya Bu? Jadi ceritanya itu saya dari kecil, dari usia sekolah dasar itu sering dibully teman. Itu menimbulkan saya itu tidak percaya diri dan berpikiran negatif kepada orang lain. Setelah saya beranjak dewasa, sifat rasa tidak percaya diri itu masih melekat, sehingga ketika saya sedang waktu pembelajaran disuruh maju sama bapak guru, saya itu grogi dan tidak berani mengeluarkan apapun yang menurut pendapat saya. Itu berimbas
tadi Bu Umi cerita, Bu Umi mengalami bully ya di masa anak-anaknya, kemudian dan sampai sekarang masih berimbas ya. Bu Umi jadi kurang percaya diri ketika menyampaikan pendapat, betul begitu tadi ya. Kemudian dan itu menjadi tantangan yang besar ya dalam mengembangkan diri Bu Umi. Kira-kira hambatan-hambatannya apa saja Bu Umi ketika ingin memunculkan rasa percaya diri ini? Hambatannya ketika saya mengalami sesuatu itu karena tidak mengetahui secara pasti kelemahan dan kekurangan saya, sehingga pada saatnya saya harus menunjukkan kemampuan saya itu tidak bisa stabil secara emosi, juga tidak stabil, grogi, dan seringnya mengalami kegagalan. Gitu ya. Bu Umi menyampaikan Bu Umi punya kelemahan-kelemahan itu, tapi pasti Bu Umi juga punya kelebihan-kelebihan ya yang bisa memunculkan motivasi Bu Umi untuk percaya diri. Kira-kira kalau boleh saya tahu, Bu Umi merasa Bu Umi punya kelebihan apa Bu Umi? Kalau kelebihan mungkin saya semangatnya itu dalam hal apapun. Ketika saya mendapatkan sesuatu yang baru, saya bersemangat untuk terlalu menggali apapun itu. Terus saya juga rasa ingin tahunya itu tinggi. Jadi ketika saya dapat sesuatu yang baru, saya ingin mengetahui itu lebih dalam. Ya sih, saya lihat juga seperti itu. Kalau melihat mengamati Bu Umi selama ini, semangatnya tinggi ya, semangat belajarnya tinggi. Kalau punya apa ya, ada tugas-tugas kayaknya gercep sekali ya mengerjakannya. Itu sikap positif yang bisa menjadi bekal modal Bu Umi untuk memotivasi agar lebih percaya diri ya. Nah, kira-kira Bu Umi dari hambatan-hambatan tersebut, kemudian potensi yang Bu Umi miliki, kira-kira Bu Umi punya apa ya, rencana apa yang Bu Umi akan lakukan dalam memotivasi diri sendiri agar lebih percaya diri? Saya akan memahami kelemahan dan kekurangan saya. Kelemahan saya itu akan saya lebih benahi lagi supaya kelemahan itu tidak menjadi suatu bumerang bagi saya, tetapi itu menjadikan suatu motivasi supaya saya lebih maju, lebih berkembang, dan terutama rasa percaya diri saya itu akan lebih percaya diri lagi. Untuk selain kelemahan juga ada kekuatan. Kekuatan saya akan saya lebih majukan lagi. Istilahnya saya akan lebih menggali, lebih berlatih dan sebagainya, supaya kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan. Mungkin yang itu. Selain itu juga saya ingin membuka diri lebih baik bersosialisasi dengan orang lain, bertemu dengan orang-orang yang lebih positif, sehingga saya bisa merubah pola pikir dahulu dari saya sering dibully itu menjadi orang yang Baik Bu Umi. Ada 3 hal ya Bu Umi akan tadi menyampaikan akan meninjau kembali kelemahannya, kemudian kelebihannya, sehingga akan terus menggali kelebihan tersebut, mengasah, kemudian supaya bisa memotivasi, bisa lebih percaya diri ya. Dan Bu Umi menyampaikan juga akan bergaul dengan orang-orang yang punya percaya diri yang tinggi mungkin ya, sehingga energi positifnya bisa menular. Baik sekali tuh Bu Umi, itu langkah yang sangat tepat. Selain itu ada lagi mungkin Bu Umi yang ingin dilakukan? Selain itu juga saya akan lebih kegiatan sehari-hari saya akan saya lakukan secara intinya ya, saya akan introspeksi diri lah dengan membuat catatan sehari-hari kegiatan saya. Dari kegiatan sehari-hari itu saya akan melakukan evaluasi sekiranya yang perlu pembenahan yang mana, yang perlu ditingkatkan. Baik, berarti dievaluasi terus-menerus ya. Oh, hari ini saya sudah berani ini, esok seperti ini. Mudah-mudahan langkah yang tadi Bu Umi terapkan, ingin terapkan itu mudah-mudahan akan berdampak positif ya untuk rasa percaya dirinya Bu Umi. Nah, kira-kira kalau bisa diukur tuh rasa percaya dirinya Bu Umi itu yang tadinya kalau bisa dinilai itu ya Bu Umi
mau skor dulu skornya berapa dan pengen meningkatkan jadi berapa Bu? Kalau dulu itu sekitar 6. 6%, 60% lah ya, 60%. Pengen jadi berapa Bu? 9. Wih, jadi Selamat pagi Bu Mugi. selamat pagi Bu Arifah. Terima kasih nggih telah menyediakan waktu panjenengan berbicara dengan saya ya. Iya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada saat panjenengan dengan coaching. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi itu Bu? Saya sih merasa sudah bisa melakukan menghadirkan kompetensi kehadiran penuh dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Saya rasa sih sudah seperti itu, Iya. tapi nggak tahu sih menurut Ibu gimana ya hasil Iya. observasinya. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Iya, ya karena saya berusaha berusaha fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach gitu ya, permasalahan-permasalahannya, dan saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa berbobot yang bisa membuat coach itu menyampaikan semua segala permasalahannya gitu ya, memancing kalimat-kalimat pemantik yang membuat coach itu akhirnya menemukan solusinya begitu Bu Arifah. Itu sih menurut saya ya Bu Arifah. Betul sekali itu. Kalau boleh saya berbagi hasil pengamatan saya melihat bahwa ini telah melakukan kehadiran penuh pressure ini dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik Bu, sesuai dengan standar yang ada. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Wah, terima kasih Bu. Tapi kayaknya masih ada yang kurang Bu. Belum sebaik itu sepertinya. Iya, walaupun seperti itu, tapi dari pendapat saya, saya juga melihat aspek yang masih seharusnya ditingkatkan, Bu. Iya. Misalnya saat saya observasi tadi itu, saya perhatikan saat melakukan coaching, ada beberapa kali Bu Mugi ini melakukan tindakan yang tidak fokus pada coaching. Gitu ya Bu. Iya kayaknya bener loh. Iya betul. Iya, seharusnya ini sesuai dengan standar. Bagaimana menurut pandangan Bu Mugi yang sesuai dengan standar itu yang seperti apa? Iya, kalau yang sesuai dengan standar itu kita harus bisa menghadirkan kehadiran penuh, itu fokus ya, fokus, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya betul. Iya betul. Seperti itu. Luar biasa Bu Mugi memang sudah bisa menemukan sendiri ya. Dari diskusi ini apa langkah konkret yang akan Bu Mugi ambil untuk meningkatkan performa dalam kegiatan coaching? Iya, memang saya akui sih tidak sepenuhnya saya ini ya Bu, dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu memang masih butuh latihan terus menerus. Saya kepengen latihan ini, selain itu juga ada latihan bagaimana saya bisa fokus menghadirkan kehadiran penuh itu, kompetensi kehadiran penuh itu saya kepengen menerapkan ini dalam kehidupan saya sehari-hari. Sering-sering mengcoaching seseorang. Saya yakin kalau ilmu ini diterapkan, jadi kita semakin ini ya Bu, kreatif gitu ya, kreatif. Ilmunya lebih banyak. Betul, ya. Dari pengalaman-pengalaman yang ada, saya yakin bisa menemukan, oh ternyata begini hasilnya, oh jadi coach yang baik itu harus begini begitu. Itu langkah yang sangat baik ya Bu Mugi. Saya juga telah mencatat hasil observasi ini ke dalam form sumber gizi akademik. Yang terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Ya alhamdulillah Bu, saya merasa berterima kasih ya atas umpan baliknya Bu Arifah. Saya jadi tahu kelemahan saya, karena memang hanya orang lain yang bisa melihat sisi kelemahan kita ya. Dan ini menjadi umpan balik yang sangat konstruktif, dan mudah-mudahan saya bisa memperbaikinya dan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Mugi. Mohon maaf ya ada sedikit umpan balik untuk panjenengan, itu hanya tujuannya untuk meningkatkan
Siap Bu Arifah, Oke. siap. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu, Atas saya yang kerjasama. terima kasih atas umpan baliknya. Assalamualaikum, selamat pagi Bumi. Waalaikumsalam. Pak Ibu Mugi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Mugi? Sehat, alhamdulillah. Bumi, hari ini saya senang sekali bertemu dengan Ibu Bumi. Hari ini kita punya rencana untuk membicarakan peningkatan keterampilan coachingnya Bu Umi ya. Oke, saya ingin memberikan dukungan. Nah, Bu Umi, bagaimana saya dapat membantu Bu Umi dalam hal ini? Terima kasih Ibu. Saya ingin Ibu Mugi membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan betul-betul pada saat proses coaching saya nanti. Oke, baik. Saya akan mendukung dalam hal itu ya Bu Umi. Nah, bagaimana yang ingin Bu Umi fokuskan dalam pelaksanaan observasi? Saya berharap Ibu dapat memerhatikan cara saya menerapkan kompetensi pendengar yang aktif nanti pada saat proses coaching Bu. Oke, saya catat ya. Bu Umi ingin fokus dalam mendengar sebagai pendengar aktif ya. Nah, menurut Bu Umi, bagaimana sejauh ini tingkat kemampuan Bu Umi dalam hal ini? Saya percaya akan kompetensi pendengar aktif pada diri saya itu bisa berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran Bu. Oke. Baik Bu Umi, saya paham, saya catat. Apa harapan dari observasi kita nanti Bu Umi? Saya berharap observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk diri saya untuk meningkatkan kemampuan saya coaching sehingga saya lebih mengerti akan masalah dari coaching itu sendiri Bu. Oke. Semoga berhasil ya Bu Umi. Oke, kita akan lakukan supervisi ya terhadap coaching yang akan dilakukan oleh Bu Umi. Sampai ketemu ya nanti di acara tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya. Oke, kabari ya Bu Umi. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf mengganggu. Apa Ibu ada waktu? Iya ada waktu, ada kepentingan apa ya Bu? Kelihatannya Bu Alfa ini ada sedikit masalah. Iya betul. Saya harap Bu Umi nantinya bisa membantu saya ya. Saya ada masalah dengan murid saya, di mana di saat saya mengadakan les privat, ya, dengan murid-murid di kelas saya ini ada anak yang jarang sekali mengikuti les. Itu setelah saya tanya alasannya karena mereka bersamaan dengan les karate Bu. Oh begitu. Apakah Bu Arifah sudah bertanya alasan dari anak tersebut? Mengapa murid tersebut tidak mengikuti jam tambahan? Sudah. Alasannya katanya karena jadwal les yang saya privatkan itu bersamaan dengan anak tersebut itu les karate, sehingga murid tersebut ini memilih karate daripada les dengan saya. Itu orang tuanya juga mendukung untuk les karate daripada les dengan saya. Seperti itu. Jadi anak itu lebih memberatkan karate. Iya, memprioritaskan karatenya. Menurut Bu Arifah sendiri, sebenarnya prioritas utamanya itu apa Bu? Iya, sebenarnya kalau kita berpikir kembali ya, itu semuanya sama-sama penting. Baik itu les privat dengan saya ataupun dengan karate yang dijalani ya, itu kan untuk mengasah minat dan bakat dari siswa tersebut. Menurut Bu Arifah, apa sekiranya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut Bu? Saya mungkin akan melakukan yang pertama menemui murid tersebut ya. Kemudian mencoba berbicara apakah jadwal lesnya itu akan saya ganti ataupun bisa mungkin disesuaikan ya, atau mungkin saya
saya yang mengganti atau dari karatenya ada pilihan-pilihan yang lain gitu Bu. Atau mungkin selain itu juga mungkin saya memberi catatan atau video-video ya dengan yang berhubungan dengan les saya seperti itu Bu. Selain itu ada lagi yang bisa dilakukan? Apa ya Bu ya? Mungkin tercipta komunikasi dan interaksi antara saya dengan orang tua. Saya akan menghubungi orang tua dari murid saya itu, diharapkan ini akan memunculkan pemahaman bahwa les itu yang privat dengan saya di sekolah juga penting, bahkan lebih penting daripada di luar. Tapi ini harus terjalin komunikasi dari kedua belah pihak Ibu. Ini juga antara saya dengan orang tua ini harus konsisten di mana manusia itu cenderung memiliki pemikiran yang berubah-ubah. Ini harus kita lakukan proses komunikasi yang konsisten. Mungkin juga berurutan ya, pesan yang saya sampaikan kepada murid saya ini diharapkan disusun dengan pas dan tidak bersifat tumpang tindih, sehingga murid tersebut akan lebih memahami apa yang lebih penting, lebih prioritas dari masalah tersebut ya. Kemudian mungkin saya kalau memberikan pesan atau video itu juga harus jelas ya, supaya siswa saya dan murid saya ini juga mampu memahami itu. Kemudian ada juga yang saya pikirkan Bu, sesuai dengan kenyataannya, sesuai kenyataan yang dimaksud di sini ini, informasi yang saya sampaikan ke orang tua ini sesuai ya, jangan saya mengatakan yang kurang baik. Jika mungkin anak tersebut kok tidak mengikuti les tapi bilangnya seperti itu Bu, mungkin saya akan menjaga profesional saya sebagai guru. Ada lagi Bu yang saya pikirkan kembali ya, itu saya juga harus menjaga utama saya ya, menyampaikan informasi ke orang tua ini juga harus pelan-pelan ya, tidak semudah yang kita bayangkan, karena pengetahuan orang tua itu kadang tidak seperti kita ya Bu. Mungkin begitu Bu. Menurut saya itu luar biasa sekali strategi yang dia mau dilaksanakan oleh mereka. Insya Allah bisa untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Kalau boleh saya tahu, dari strategi yang sudah dirancang dan dibuat oleh Bu Arifah akan dimulai kapan dilaksanakannya? Mungkin segera mungkin ya, segera mungkin. Karena sekarang ini sudah mepet minggu terakhir nih, mungkin bulan depan Bu. Tapi bulan depan kan berarti minggu depan seperti ini depan. Ya, saya tunggu pada selanjutnya dari Bu Arifah bagaimana perkembangan dari masalah mereka ini, semoga bisa teratasi dengan baik nih. Ya, terima kasih Bu. Saya jadi plong ya, jadi lega sekali bisa menyampaikan dan berbagi diskusi dengan Bu Umi. Terima kasih nih, jadi membuka pemahaman saya Bu. Sama-sama. Terima kasih ya Bu ya. Saya permisi dulu. Apa kabar? Selamat pagi Bu. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Umi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Umi sudah hadir. Kita punya agenda membicarakan hasil observasi pengamatan kemarin saat Bu Umi melakukan coaching ya. Oke. Dari hasil observasi tersebut, dari hasil pelaksanaan coaching tersebut, bagaimana nih menurut Bu Umi performanya Bu Umi dalam kompetensi tersebut bagaimana? Menurut pendapat saya Bu, saya sudah melaksanakan kompetensi pendengar aktif dengan baik Bu. Ya. Sudah bisa menjadi pendengar aktif ya. Selamat ya. Kenapa Bu Umi bisa berpikiran seperti itu? Karena pada saat saya mau coaching Bu Arifah, saya di situ lebih banyak mendengarkan ketika beliau bercerita, meluapkan segala perasaan masalahnya kepada saya, dan saya juga memberikan respon berupa mungkin anggukan ataupun kata-kata singkat saja untuk sebagai bukti saya memberikan penghargaan, rasa menghormati saya ketika beliau sedang meluapkan apapun yang menjadi masalah beliau Bu. Iya betul Bu.
saya juga kalau boleh memberikan hasil pengamatan saya lihat juga Bu Umi sudah seperti itu, sudah bisa menjadi pendengar aktif ya, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Umi? Ya, saya senang Bu Mugi menilai saya seperti itu. Terima kasih atas umpan baliknya Bu. Ya, namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih bisa dikembangkan lagi loh ya, masih ditingkatkan lagi. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat melakukan coaching ada beberapa kali kayaknya ya Bu Umi seperti kurang fokus. Menurut Bu Umi bagaimana itu? Ya, memang ada beberapa hal Bu, memang saya agak kurang fokus dan saya akan memperbaiki itu dan meningkatkan kemampuan coaching saya lagi, terutama dalam kompetensi pendengar aktif Bu. Oke, berarti Bu Umi akan berusaha meningkatkan lagi ya dalam kompetensi sebagai pendengar aktif ya. Nah, langkah-langkah konkret apa nih yang akan Bu Umi lakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Di antaranya saya akan berlatih menjadi pendengar yang baik. Istilahnya saya ketika ada orang yang sedang berbicara dengan saya tidak langsung menyela, tapi saya harus mendengarkan dia sampai masalah itu selesai. Baru ketika saya diberi kesempatan, saya akan memberikan apa yang menjadi pendapat saya. Saya akan berlatih lebih bereaksi aktif, tidak memberikan negatif atau saran-saran yang negatif, tapi lebih ke arah saran yang positif gitu. Oke, itu langkah yang sangat baik Bu Umi ya. Saya akan catat hasil observasi ini ya ke dalam form supervisi akademik ya. Nah, terakhir Bu Umi, apa yang Bu Umi peroleh dari proses ini Bu Umi? Saya lebih memahami coaching sendiri itu harus menjadi pendengar yang aktif. Istilahnya coaching itu harus lebih leluasa dalam meluapkan pendapatnya, masalahnya, ataupun apa yang sedang dirasakan. Sehingga ketika kita menyala pembicaraan coaching, otomatis dia merasa dia tidak dihargai. Oh gitu. Dari proses coaching tadi, saya belajar pendengar aktif itu bisa menjadi sebuah solusi ketika kita berada dalam orang yang harus benar-benar kita coaching. Oke, oh iya betul. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Umi tadi, memang pendengar aktif itu sangat menentukan ya hasil dari coaching yang dilakukan ya Bu Umi ya. Oke, semangat Bu Umi. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ke depan semakin terampil lagi dalam melakukan coaching. Ya. Terima kasih Bu Umi. Ya. Selamat pagi Bu Arifah. Selamat pagi Bu. Saya senang sekali bertemu Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda. Terima kasih Ibu. Saya ingin Anda membimbing saya dalam teknik coaching mengenai kehadiran penuh atau pressure, ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan betul-betul. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal ini. Bagian mana yang ingin Anda kembangkan dan fokuskan pada observasi nanti? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan saya cara menerapkan kompetensi kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Ya. Sudah saya catat ya Bu. Bagaimana menurut Anda? Sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya ya Bu ya, peningkatan dalam kompetensi kehadiran penuh dan merumuskan pertanyaan yang berbobot ini sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini ya Bu, saya yakin bisa lebih baik membantu coach menemukan solusi atas permasalahan dan tantangan tersebut Bu. Oh iya, saya paham. Lantas, apa harapan Anda dari hasil observasi hari ini Bu? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kabarnya? Ya, udah baik. Maaf, mengganggu waktunya.
buka ini Bu Arifah. Alhamdulillah sudah istirahat ya. Bagaimana Bu Mugi, ada yang ingin disampaikan? Iya Bu Arifah, sedikit kepengen ngobrol-ngobrol, kepengen mencari solusi. Siapa tahu dengan mengobrol ini pikiran saya yang kurang rasanya penat, supaya mudah-mudahan ada solusi bisa bikin fresh. Ini Bu Arifah, saya punya masalah dengan anak didik saya. Iya, jadi ada anak didik saya itu yang di sekolah itu tidak mau bicara, berpendapat begitu tidak mau Bu Arifah. Padahal kalau saya tanya ke ibunya di rumah itu cerewet, senang ngobrol, senang bicara gitu. Tapi kalau di sekolah itu jadi anak yang pendiam, gitu Bu Arifah. Oke. Berarti jenengan punya permasalahan yang fokus anak didik yang tidak mau bicara di kelas, ya? Iya betul. Terus menurut Bu Mugi, apa tujuan spesifik Anda dalam menanggapi masalah ini, Bu Mugi? Iya, saya pengen anak itu jadi berani lah ya, berani berpendapat, berani menyampaikan pendapatnya, ya seperti di rumah itu tanpa beban, sehingga dia juga nyaman di sekolah. Gitu Bu Arifah. Baik, Bu Mugi. Sekarang mari kita identifikasi tantangan yang ada ya Bu ya, tentang anak yang tidak mau bicara ini. Apa yang menurut Bu Mugi sendiri menjadi penyebab utama anak tersebut tidak mau berbicara dan berpendapat di sekolah? Iya, kayaknya sih anak itu pemalu apa ya Bu? Dia pemalu dan merasa tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya, atau hanya sekedar bicara saja dia tidak mau. Gitu ya. Apakah Bu Mugi itu sudah melakukan sesuatu terhadap anak itu atau membantu anak tersebut bagaimana menjadikan dianya itu jadi percaya diri di kelas itu Bu? Yang sudah saya lakukan itu memberikan motivasi Bu, memberikan motivasi, apresiasi begitu ya, supaya dia mau menyampaikan pendapatnya, mau bicara dalam kelompok kecil. Oh iya. Tapi ternyata perkembangannya juga masih belum terlihat. Anaknya masih diam, belum mau bicara. Kalau begitu mari kita refleksikan ya Bu ya. Apakah ada momen tertentu di kelas anak tersebut itu hampir berbicara atau menunjukkan tanda-tanda ingin berpendapat di kelas tersebut Bu? Iya sih, ada sih. Pernah suatu ketika dia seperti mau bicara, mau menyampaikan pendapat, tapi tiba-tiba diem lagi. Jadi kayak sudah di sini, gerak mimiknya itu sudah mau kelihatan mau bicara, tapi tiba-tiba terhenti karena ada temannya yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sudah keduluan teman, sehingga membuat dia akhirnya diam lagi, tidak mau menyampaikan pendapatnya. Kalau seperti itu kejadiannya, apa biasanya itu terjadi saat dia itu terlihat ingin berbicara tapi kemudian diam? Biasanya itu apa yang akan terjadi setelah itu Bu? Nah itu karena ada temannya yang sudah menjawab pertanyaan itu keduluan sama temannya, sehingga dia diam lagi. Ketika mau bicara, temannya sudah keduluan lagi temannya. Di anak TK itu seperti itu Bu. Banyak anak yang kepengen bicara, sehingga anak yang seperti ini kadang tidak punya kesempatan untuk menyampaikan, karena sudah keduluan temannya gitu. Itu sering terjadi ya Bu ya. Baiklah, sekarang kita pikirkan langkah tindak lanjutnya Bu. Apa yang bisa Bu Mugi lakukan untuk memberikan anak tersebut, anak ini yang tadi tidak mau bicara itu, lebih banyak kesempatan dan ruang untuk berbicara? Apa ya, mungkin saya perlu memberikan kesempatan kepada dia lebih dulu apa ya. Jadi sebelum saya bertanya ke teman-teman yang lain, saya memberikan kesempatan dirinya dulu untuk bicara. Saya prioritaskan gitu ya, beri kesempatan lebih dulu lah gitu ya. Itu ide yang sangat bagus ya Bu Mugi ya. Kemudian bagaimana dengan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk hal tersebut? Mungkin saya perlu juga mengkomunikasikan kepada anak-anak yang lain ya, supaya mereka bisa memberi kesempatan kepada anak tersebut untuk bicara lebih dahulu dan mau mendengarkan
pendapatnya. Begitu mungkin ya. Iya, itu salah satunya nih. Terus apa lagi mungkin yang bisa dilakukan Bu Mugi nantinya? Oke, apalagi ya mungkin bisa juga saya ingin bicara secara personal mungkin ya, bicara secara pribadi, memancing pendapatnya, ngobrol-ngobrol ringan gitu ya, sehingga dia ada rasa nyaman dengan gurunya, ada rasa apa ya, tidak takut lagi dan temannya. iya betul, Ya, dari secara pribadi. Nanti mungkin suatu saat saya beri kesempatan juga bicara di depan teman-temannya dalam kelompok kecil. Setelah kelompok kecil itu berhasil, mungkin saya juga bisa melakukan mencoba di kelompok yang lebih besar lagi. Mungkin seperti itu. Bagus sekali ya, Bu Mugi sudah sampai pemahaman ke arah tersebut. Kita juga akan melihat bagaimana ini berjalan dalam beberapa minggu ke depan, Ibu. Apa langkah-langkah spesifik yang akan Bu Mugi ambil untuk menerapkan strategi ini, Bu? Iya, ya saya pengen secepatnya nanti berkomitmen lah ya. Saya kepengen memberikan, selain pertama memotivasi terus menerus, kemudian saya ingin memberikan kesempatan dia berbicara lebih dulu daripada teman-temannya. Saya ingin mengkondisikan teman-temannya juga memberi kesempatan dia bicara, dan yang terakhir saya mau bicara secara personal sesering mungkin. Selamat pagi Bu Arifah. Selamat pagi, Bu. Saya senang sekali bertemu Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda. Terima kasih, Ibu. Saya ingin Anda membimbing saya dalam teknik coaching mengenai kehadiran penuh atau pressure, ya, mendengarkan aktif dan menunjukkan pertanyaan betul-betul. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal ini. Bagian mana yang ingin Anda kembangkan dan fokuskan pada observasi nanti? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan saya cara menerapkan kompetensi kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Iya. Sudah saya catat ya, Bu. Bagaimana menurut Anda? Sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya ya, Bu, ya, peningkatan dalam kompetensi kehadiran penuh dan merumuskan pertanyaan yang berbobot ini sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini ya, Bu, saya yakin bisa lebih baik membantu coach menemukan solusi atas permasalahan dan tantangan tersebut, Bu. Oh iya, saya paham. Lantas, apa harapan Anda dari hasil observasi hari ini, Bu? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot.